Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara berbicaranya guru sejati? Yang keempat, pertanyaan yang keempat, apakah guru sejati itu bisa berwujud menyerupai tubuh kita atau menyerupai sosok-sosok yang lain, sosok-sosok tertentu misalkan. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Alhamdulillah kita bersyukur bahwasanya kita berada di dalam kasih sayang Tuhan, kita berada di dalam lindungan Tuhan. Selanjutnya untuk obrolan sekarang ini adalah kita membahas tentang guru sejati. Berkaitan dengan guru sejati, pada obrolan sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Yang ke satu, siapakah sesungguhnya guru sejati bagi kita manusia? Pertanyaan yang kedua, kapan kita bisa memiliki, bisa mempunyai guru sejati? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara berbicaranya guru sejati? Yang keempat, pertanyaan yang keempat, apakah guru sejati itu bisa berwujud menyerupai tubuh kita atau menyerupai sosok-sosok yang lain, sosok-sosok tertentu misalkan. Pertanyaan yang kelima, misalkan kita mempelajari sebuah ilmu, sebuah keilmuan yang berkekuatan jin atau hodam di dalamnya. Kemudian jin itu mengajarkan ilmu-ilmu kepada manusia. Apakah jin itu bisa disebut dengan guru sejati? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan kelas dewa. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kita lihat pertanyaan yang ke satu. Siapa sesungguhnya guru sejati bagi kita manusia? Guru sejati adalah guru yang sesungguhnya, yang mengajarkan ilmu, yang menuntun, yang membimbing, yang menerangi kita. Intinya untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Saudara sekalian yang saya cintai, sesungguhnya ruh itu adalah zat hidup. Sesungguhnya ruh itu adalah ilmu. Sesungguhnya ruh itu adalah energi. Sesungguhnya ruh itu adalah cahaya atau penerang yang menerangi ya kita. Dan yang menjadi guru sejati, nah bagi kita adalah zat hidup yang Tuhan berikan kepada tubuh kita, ruh yang Tuhan berikan kepada tubuh kita. Nah itu yang akan nanti mengajarkan kita, yang akan menerangi kita nanti untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kapan kita bisa memiliki, bisa mempunyai guru sejati? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ruh itu adalah zat hidup, ruh itu adalah energi, ruh itu adalah ilmu, ruh itu adalah penerang yang memberikan atau yang menerangi kita. Jadi ruh yang ada di tubuh kita ini adalah berasal dari ruh Maulana. Energi yang ada di tubuh kita adalah berasal dari energi yang maha besar. Berasal dari energi yang maha suci. Jadi energi atau kekuatan atau zat hidup yang ada di tubuh kita ini, nah kita belum bisa sepenuhnya berinteraksi. Nah karena itu harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita sadari, nah harus kita hidupkan, harus kita bangkitkan. Nah sebelum kita membangkitkan energi yang tertidur, zat hidup yang tertidur pada tubuh kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri hidup. Ciri-ciri hidup yang ke satu adalah ada napas. Yang kedua ada kekuatan.
Yang ketiga ada pergerakan atau gerakan. Yang keempat ada suara atau perkataan. Yang kelima ada perkembangan. Yang keenam baru ada manfaatnya. Nah, kita bangkitkan, misalkan kita bangkitkan, ya kita pelajari, kita pahami, kita sadari, kita bangkitkan energi yang tertidur di tubuh kita. Nah, napas itu kita bangkitkan, kita hidupkan, nanti akan muncul namanya kekuatan. Nah, di tubuh kita akan ada merasakan kekuatan yang lebih daripada biasanya, yang berbeda daripada biasanya. Nah, itulah dia jati hidup, ya. Jati hidup sudah memperlihatkan kekuatan, sudah memperlihatkan kepada kita, ya, dalam bentuk energi. Nah, itu boleh dikatakan guru sejati bagi kita. Cuman masih dalam sekian persennya. Nah, nanti kan bertahap, berkembang. Nah, setelah nanti ada gerakan, setelah ada kekuatan, terasa ada kekuatan pada tubuh kita. Nah, nanti akan berkembang, akan muncul namanya pergerakan atau gerakan. Nanti menggerakkan fisik, menggerakkan tangan kita. Dan terus berkembang, nanti muncul suara, gerakan hati atau suara dalam hati. Bisa nanti berkembang kepada suara pada lisan kita. Nanti seiring dengan waktu, nah energi itu akan terasa di tubuh kita nanti meningkat. Ya, gerakan juga akan meningkat. Begitu pula dengan perkataan, dengan suara hati maupun lisan akan meningkat juga nanti. Nah, kita bisa berbicara, bisa berdialog, bisa berinteraksi. Begitu juga dengan pendengaran, penglihatan, dan pikiran juga akan berkembang. Semakin jelas, semakin terang. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti kita sudah menemukan, sudah mempunyai, sudah memiliki guru sejati. Cuman prosentasenya nanti akan bertahap meningkat nanti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara berbicaranya guru sejati? Berbicara tentang hal itu, bagaimana cara berbicaranya guru sejati? Nah, ini berarti dengan kata lain dan kalimat lain. Cara berinteraksi ruh dengan tubuh. Cara berinteraksi ruh kepada tubuh. Cara berinteraksi nyawa dengan badannya. Nah, itu seperti apa? Nah, tadi sudah kita lihat di dalam proses pembangkitan, ya, zat hidup atau energi pada tubuh kita. Tadi sampai kepada tahap munculnya suara dalam hati ataupun dalam lisan. Jadi bagaimana caranya guru sejati atau zat hidup berinteraksi dengan tubuh? Nah, itu tentunya melalui perangkat-perangkat yang ada pada tubuh kita. Ya. Nah, tadi bisa berkata-kata, berinteraksi lewat hati kita. Jadi kita bisa berdialog, bisa berbicara, bisa berinteraksi di dalam hati kita sendiri. Nanti bisa bertanya, bisa berbicara. Nah, selanjutnya guru sejati atau zat hidup atau roh kita, nah bisa berbicara lewat lisan kita. Nah, kita nanti bisa berdialog, bisa bertanya. Lisan dengan lisan sendiri nanti. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya guru sejati bisa berinteraksi, ya bisa berkata kepada tubuh kita yang dipimpin oleh otak itu, bisa lewat pendengaran kita, nah bisa lewat penglihatan kita, bisa juga lewat pikiran kita. Nah, contohnya begini, misalkan kita melihat suatu objek, melihat pohon misalkan. Ketika melihat pohon itu, nanti pikiran itu akan menjelaskan. Pikiran akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Akan tersenyum kita nanti dibuatnya. Nah, bisa nanti kepada seperti itu. Nah, selanjutnya cara guru sejati, cara jati hidup berbicara, berinteraksi dengan tubuh, bisa juga dengan rasa, dengan kulit maksudnya ya, dengan kulit. Contohnya begini, ketika kita pergi ke suatu tempat, nah di situ kita merasakan kulit itu misalkan terasa dingin, merasakan hangat, merasakan panas, atau merasakan merinding. Nah, di situ berarti ada energi di luar tubuh kita.
Nah, jadi zat hidup itu memberi tahu kepada kita, berinteraksi dengan kita itu dengan getaran kepada kulit tadi, sehingga terasa dingin, apa terasa hangat, panas, atau merinding. Nah, seperti itu salah satu cara guru sejati atau zat hidup berbicara, berinteraksi dengan tubuh. Nah, selanjutnya bisa juga guru sejati berbicara kepada kita lewat rasa. Contohnya, misalkan kita bertemu dengan seseorang, baik atau buruknya orang yang ada di hadapan kita, rasa itu kan nanti akan memberitahukan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya guru sejati atau zat hidup atau ruh itu akan berinteraksi, akan berkata-kata, akan berbicara dengan tubuh kita yang dipimpin oleh otak. Nah, bisa nanti dengan gerakan. Misalkan, nah ini contoh, misalkan kita bertanya atau minta kepada guru sejati, kepada zat hidup. Bagaimana misalkan gerakan jurus bela diri kungfu misalkan. Nanti dia itu gerakan itu langsung menggerakkan ya tangan itu, kaki nanti bergerak jurus bela diri kungfu. Ataupun kita minta jurus bela diri silat A misalkan. Nah, langsung dia menggerakkan nanti jurus bela diri silat A. Nah, itu cara guru sejati berbicara kepada kita lewat gerakan tubuh kita. Nah, jadi tadi bagaimana cara guru sejati berbicaranya? Cara bicaranya guru sejati, nah itu tadi bisa lewat hati, bisa melalui lisan kita, bisa melalui pendengaran, penglihatan, pikiran, bisa juga melalui kulit, bisa juga melalui rasa, nah bisa juga melalui gerakan. Nah, itulah cara berinteraksinya ruh dengan tubuh seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah guru sejati itu bisa berwujud menyerupai tubuh kita atau bisa menyerupai sosok-sosok tertentu? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, tadi sudah dikatakan bahwa yang menjadi guru sejati, yang mengajarkan kita, yang membimbing kita, yang menerangi kita adalah energi zat hidup atau ruh yang Tuhan berikan kepada tubuh kita. Wujudnya ada di dalam badan kita. Nah, adapun wujud secara lahir batin, secara ruh dan badan, inilah diri kita sendiri. Lihat apa adanya. Diri sendiri yang akan mengajarkan kepada diri sendiri yang akan membimbing diri sendiri yang akan menerangi diri sendiri. Itulah wujud guru sejati. Jadi apabila ada sesuatu yang berwujud di hadapan kita, menyerupai tubuh kita ataupun menyerupai sosok-sosok tertentu, tentu bisa kemungkinan nanti energi dari luar tubuh kita menjelma di situ. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Misalkan ketika kita mempelajari sebuah keilmuan yang berkekuatan jin atau khodam di dalamnya, kemudian jin itu mengajarkan ilmu-ilmu kepada kita manusia, memberikan wejangan kepada manusia. Apakah jin itu bisa dikatakan guru sejati apa tidak? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, harus kita ketahui, harus kita pahami terlebih dahulu. Apabila kita mempelajari sebuah keilmuan yang berkekuatan jin atau khodam di dalamnya, nah kita harus memahami, harus mengetahui bahwa Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan kepada jin. Bermacam-macam kemampuan yang dimiliki oleh jin, misalkan untuk kemampuan melindungi diri kita, kemampuan jurus bela diri, kemampuan mengobati, kemampuan terawangan, kemampuan roga sukmo, kemampuan mengangkat benda-benda dan lain-lainnya. Apabila kita mempelajari nanti
keilmuan yang berkekuatan jin. Itu juga sama, nanti akan muncul kekuatan energi pada tubuh kita. Akan terasa nanti oleh kita. Dan berkembang nanti kepada gerakan. Akan muncul gerakan pada tubuh kita. Jin itu akan menggerakkan nanti. Biasanya yang sering terjadi itu gerakan harimau biasanya. Kemudian setelah gerakan itu akan muncul juga suara. Bisa dalam hati, bisa juga dengan lisan kita. Sama seperti itu. Nanti bisa berkata-kata, bisa berdialog, bisa ditanya jin itu. Dan menjawab lewat hati kita, lewat lisan kita. Dan bahkan bisa juga terjadi, nanti jin itu akan mengatakan seperti ini. Kepada kita yang mempelajari ilmu yang bersangkutan. Bahwa kamu itu adalah keturunan raja itu raja ini. Bahwa kamu itu adalah keturunan syekh itu syekh ini. Kamu itu adalah keturunan wali itu wali ini. Kamu itu adalah keturunan sosok itu sosok ini. Nah, bahkan jin itu nanti bisa memberitahukan, bisa mengatakan bahwa kamu itu sejatinya diri kamu itu adalah ini, namanya ini, wali ini atau syekh ini. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, jadi kita di situ harus memahami ya kemampuan-kemampuan jin. Nah, bahkan nanti jin itu kalau kemampuannya sudah tinggi, dia bisa menjelma, berwujud di hadapan kita. Karena jin itu memang bisa secara gaib ya, bisa juga meraga atau berwujud. Bisa menyerupai tubuh kita sendiri. Nah, bisa juga dia mengatakan bahwa ini adalah guru sejati. Bisa juga menyerupai sosok tertentu. Nah, bisa seperti itu. Bisa memberikan ilmu-ilmu, mengajarkan ilmu-ilmu, bisa memberikan wejangan. Itu adalah kemampuan-kemampuan jin yang Tuhan berikan. Nah, jadi di situ kita harus memahami dan kita harus membedakan. Ya. Jadi guru sejati itu ingat adalah ruh atau energi atau zat hidup yang sudah Tuhan berikan kepada tubuh kita, yang Tuhan peruntukkan untuk tubuh kita dari sejak semula. Di sini kita harus memahami. Nah, adapun tadi, apakah jin itu bisa dikatakan guru sejati bagi kita manusia? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, apabila siapa saja mau menganggap jin itu adalah guru, bahkan menganggap itu guru sejati, nah itu adalah kembali kepada diri masing-masing. Kembali kepada pemahaman kepada diri masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan. Ya. Tetapi penjelasan tadi seperti itu, guru sejati itu. Nah, jadi demikianlah untuk bahasan ini, obrolan sekarang ini tentang guru sejati. Ya. Ingat, guru sejati itu adalah energi zat hidup ruh yang ada pada tubuh kita, yang membimbing, yang mengajarkan, yang menerangi kita untuk keselamatan intinya dunia dan akhirat. Apabila ada kekeliruan, ada salah kata, ada kekurangan dalam obrolan ini, mohon dimaklumi. Semoga saja ini ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.